Ya, kita akan langsung diskusikan hal ini pemirsa dari halte Bundaran HI Transjakarta bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Di tengah saya ini saya mau sapa terlebih dahulu ada Bang Saur Siagian selaku Pegiat Anti Korupsi. Selamat pagi Bang, sehat? Selamat pagi Mbak Gita. Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Oke, di sebelah Bang Saur ini sudah ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat pagi Pak Arianto, sehat? Selamat pagi Mbak. Alhamdulillah sehat. Oke, tapi saya mau ke Pak Arianto terlebih dahulu, Pak. Ini kan proses hukum dugaan pemerasan yang dialami oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK sudah naik ke tahap penyidikan, Pak. Apakah ini artinya semakin menguatkan adanya peristiwa pidana terhadap pemerasan ini, Pak? Dan kalau kita lihat juga cepat sekali, Pak, dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, Pak Arianto. Ya, ini kan suatu proses ya, proses dugaan adanya suatu tindak pidana. Dan setiap adanya dugaan tindak pidana itu mekanismenya mesti begini. Pasti ada laporan yang masuk atau informasi yang masuk disampaikan pada Polri. Laporan itu bisa berupa surat, bisa berupa laporan polisi, bisa pengaduan, atau bisa dari temuan dari polisi sendiri. Nah, setelah itu maka kemudian polisi akan melakukan penyelidikan. Artinya penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan penyelidik polisi untuk mencari informasi, menegaskan informasi apakah ini yang dilaporkan ini betul-betul peristiwa pidana apa tidak. Kalau iya, maka akan dilanjuti dengan tindakan penyidikan. Di dalam KUHP nggak diatur tuh apa yang dilakukan dalam penyelidikan. Tapi kemudian dulu Polri pernah mengeluarkan perkap ya. Sebaiknya apabila ada laporan polisi nggak langsung kepada penyidikan, karena belum tentu itu suatu hal yang benar informasi yang masuk. Nah ini kalau untuk Pak Firly, Ketua KPK yang dianggap sebagai melakukan pemerasan, ini menarik perhatian besar kan dari masyarakat. Karena apa? Karena KPK sedang menyelidiki suatu kasus korupsi yang menyangkut menteri, kemudian tiba-tiba sekarang muncul dia dilaporkan sebagai suatu melakukan tindakan pemerasan gitu kan. Pasti yang masuk tadinya pasti hanya informasi. Nah, informasi itu kemudian oleh Polda Metro, saya dengar itu kurang lebih sebulan yang lalu ya, itu informasi itu masuk tanggal 12 Agustus, sehingga polisi Polda Metro waktu itu menampung semua informasi yang masuk. Tapi pada awalnya apa yang ditampung dari informasi yang masuk itu tadinya katanya yaitu agak tersendat karena mereka nggak begitu kooperatif di dalam memberikan informasi. Tapi begitu kemudian kejadian penggeledahan itu kemudian akhirnya para itu yang pelapor itu kemudian sangat intens sekali memberikan data-data yang memperkuat yang dulu ini gitu. Nah, dari data-data yang disampaikan kepada Polda Metro itu, maka saya yakin penyidik itu menarik kesimpulan kan dari gelar bahwa oh ya ini informasi yang kemarin itu memang ada data pendukungnya gitu. Sehingga ini patut diduga sebagai awal bukti yang bisa nanti dikembangkan untuk dilakukan penyidikan. Jadi memang kalau masalah penyidikan itu 1 bulan cepat apa lambat itu memang sangat relatif ya. Tergantung tolak ukur ya Pak ya. Tolak ukurnya cuma gini, dari informasi yang tadinya tidak jelas menjadi informasi yang cukup meyakinkan, itulah tenggang antara penyelidikan menjadi ke penyidikan gitu. Oke. Gitu. Kira-kira Polda Metro sekarang setelah melakukan gelar dia mengecek oh ini informasi yang kemarin disampaikan ternyata bukti-buktinya ini lengkap atau apa gitu, sehingga ini patut dilakukan penyidikan karena nanti pasti akan ditindaklanjuti dengan upaya-upaya yang dalam tanda petik upaya paksa ya. Jadi misalkan manggil, kalau kemarin kan hanya mengundang, nanti akan memanggil sebagai saksi, sebagai tersangka, menyita barang bukti yang lain untuk mendukung gitu. Itu jadi problemnya gitu. Oke, jadi cepat atau tidaknya naik ke tahap penyidikan ini relatif ya, bukan menjadi tolak ukur. Tapi begini Pak, Kapolri juga sempat memberikan atensi kepada pihak kepolisian untuk bisa menangani kasus ini dengan cermat dan juga hati-hati. Nah kemudian ini apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pihak kepolisian dalam upaya melakukan penelusuran terhadap kasus ini Pak? Yang harus dilakukan oleh Polda Metro saya kira dan sudah dilakukan ya. Dia pasti menangani dengan cermat ya, tetapi tidak gerusa-gerusu gitu ya. Nah kemarin itu kan kenapa kok kelihatannya dari waktunya cepat, karena antara keraguan dan kemudian kepastian itu cepat sekali perubahannya karena didukung oleh orang yang memberikan laporan itu dengan eager gitu. Tapi nanti ya penyidikan ini adalah kan tindakan lanjut dari penyidik untuk mencari barang bukti, apakah buktinya ini betul-betul valid, memenuhi syarat untuk dijadikan bahan penuntutan, itu butuh waktu juga. Apabila nanti penyidikan itu menemukan bahwa
alat buktinya itu cukup dan itu meyakinkan untuk diangkat ke penuntutan dan persidangan nantinya, itu pastinya akan dilanjutkan dengan penyerahan berkas perkara ke jaksa. Tapi apabila tidak, ada kemungkinan juga dihentikan. Tetapi minimal dengan kecepatan Polda Metro itu akan bisa memberikan kecepatan informasi kepada masyarakat yang selama ini menjadi tanda tanya besar. Apa sih yang sesungguhnya terjadi gitu. Saya kira memang Polda Metro harus betul-betul cepat tapi cermat untuk menjawab pertanyaan yang selama ini menjadi bahan pembicaraan publik, yang itu tidak berbahaya apabila tidak segera diklarifikasi apa sesungguhnya yang terjadi. Ya, kasus ini kan diduga dilakukan oleh pimpinan KPK. Saya sekarang mau ke Bang Saur nih, Bang Saur. Saya mau menyoroti hal lain nih Bang Saur, soal foto yang beredar. Ada foto di mana Ketua KPK Firly Bahuri bertemu dengan Syahrul Yassin Limpo di salah satu gor di Jakarta, Pak. Ini informasinya tahun 2022 Desember lalu. Ini Anda melihatnya seperti apa, Pak? Apakah memang dalam standar etik pimpinan KPK diperbolehkan seorang pimpinan KPK bertemu dengan seseorang yang memiliki keterkaitan dengan isu korupsi? Yang pasti dalam peraturan di KPK dulu Saudara Firly Bahuri itu kena sanksi etik pertama ketika dia masih jadi deputi adalah bertemu dengan orang-orang yang berpihak atau berkaitan dengan yang diselidiki atau sedang disidik oleh KPK, yaitu Tuan Guru Bajang. Nah, ini sama, saya kira malah ini malah tambah terang benderang karena beliau sudah Polda Metro Jaya sudah melakukan penyidikan soal dugaan pemerasan. Nah, menurut saya ini satu tindakan yang sudah pasti melanggar etik. Nah, makanya kami mendorong sesungguhnya seperti dibilang Mas Arianto tadi, Polda Metro sudah mengumumkan melakukan penyidikan, segera tetapkan siapa tersangkanya, karena dalam undang-undang tindak pidana atau undang-undang pemberantasan korupsi, seseorang yang telah ditetapkan tersangka otomatis dia nonaktif. Kenapa ini penting bagi kita? Supaya objektivitas apa yang dilakukan di Kuningan oleh kawan-kawan KPK berjalan dengan baik. Kemudian juga kita dorong juga teman-teman di Polda juga melakukan dengan maksimal, sehingga karena menyangkut juga dugaan pimpinan daripada KPK yang saat ini sedang rame, kemudian juga dilaporkan di Dewas KPK. Nah, saya kira perlu seperti Mas Arianto, cepat dan tepat, supaya jangan lari ini. Karena apa? Sekarang ini tahun politik, jangan ditarik kemana-mana gitu Mbak Gita. Apakah ini juga bisa dikatakan pelanggaran etik serius? Tapi ditahan dulu, Bang Saur dan juga Pak Arianto. Kita akan lanjutkan diskusi kita usai jeda. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda sesaat lagi.